Selamat malam, Pak Dodi. Teman-teman sekalian dari rekan-rekan penggemar daripada sedulur Kaisang Jokowi, malam hari ini kita kedatangan tamu Pak Dodi Iwakusuma. Mungkin pandangan Pak Dodi seperti apa berkaitan dengan ekonomi, politik maupun sosial budaya di masyarakat Indonesia. Terima kasih Mas Hendra. Ya, kita udah lama tidak diskusi ya bagaimana situasi politik sekarang. Ya, tentunya memang kita selama Pak SBY 2 periode kita juga membantu Pak SBY. Ya, dulu kita fight bagaimana memenangkan Pak SBY. Karena di kala itu di era Pak SBY terbentuknya relawan-relawan ya, yang kita buat dulu Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu. Ya, yang kita kerjakan ya, sampai eskalasi politik bagus. Pak SBY juga suaranya mantap karena kita grassroots dari Jawa Timur sampai ke Kupang, Pak Hendra. Ya. Tentunya pengalaman-pengalaman itu kita lakukan kepada pemenangan Jokowi, ya. Bagaimana kita membentuk relawan agar supaya karena Jokowi adalah kingmaker baru, ya. Tetapi dia bisa membawa Indonesia juga lumayan baik, ya, dengan situasi politik yang selama ini cukup baik, ya, selama 2 periode ini cukup baik, ya. Tentunya bersaing dengan rivalnya Pak Prabowo, dan Pak Prabowo kalah 2 kali, tetapi di periode kedua Pak Prabowo masuk di kabinetnya Pak Jokowi. Tentunya itu adalah strategi yang cukup baik, ya, cukup baik pastinya kalau udah salah satu kandidat masuk ke kabinet. Hitung-hitungannya secara politik pasti kita jauh akan lebih mudah untuk memenangkan pasangan tersebut. Dan perlu kita ketahui dari perbedaan pandangan politik di mana kapan ada eskalasi politik, ya, di mana Pak Prabowo ini kepinginnya dari kita adalah bersanding dengan Mas Ganjar, tetapi secara politik mungkin para ketua-ketua umum politik berpacu bagaimana menyikapi mengambil kekuasaan ini lagi agar supaya masing-masing ketua ini bisa membuat inovasi, yaitu kekuasaan baru. Tentunya ternyata target kita itu tidak bisa kita penuhin. Mas Ganjar juga bagaimana Mas Ganjar membroadcast tentang Mas Ganjar, agar supaya Mas Ganjar itu juga bisa landing nantinya, tetapi konstelasi meleset, akhirnya Mas Ganjar ikut berkompetisi dengan wakilnya Pak Mahfud. Pak Prabowo kapan hari itu udah ada berapa kandidat, ya, kapan hari Mas Airlangga Hartarto, saya pikir dengan Mas Airlangga Hartarto mereka itu adalah putra dari Jawa Timur, itu Pak Hendra. Ya, tentunya dengan hal begitu 2000 saya ada track recordnya, ya. Waktu saya itu mendorong Prabowo Gibran itu di 2023 April saya itu mendorong Prabowo Gibran. Ini bukti, ya, ini digital, ya, tidak bisa dihapus. Ternyata di grup sedulur Jokowi saya dibully habis dikarenakan Mas Gibran nggak cukup umur dan lain-lain. Tapi terus terang saya punya rahasia dan confidence sendiri bagaimana Mas Gibran ini bisa masuk dengan Pak Prabowo. Ternyata bisa masuk, ya, dengan pengajuan MK, ya. Mas Gibran bisa masuk di umur dan bisa berdampingan dengan Mas Prabowo, ya. Karena ini adalah luar biasa, karena keinginan daripada kita ini sebagai relawan, kebetulan kita bentuk namanya Sedulur Kaisang Jokowi, ya, karena saya
larinya ke Mas Kaisang agar supaya bisa menetralisasi nanti dalam kontestasi politik. Ya ternyata ukuran saya, strategi saya memang cukup baik. Ya ternyata Mas Gibran bisa kita giring dengan baik. Akhirnya kita canvasser, roadshow, ya mungkin teman-teman bisa lihat kita ini roadshow dari kantor pemenangan yang di Selipi itu sampai timur ya, sampai Lombok, sampai Sumbawa ya, kita Bali. kan Bali, bagaimana kita masuk ke titik-titik nadi, titik-titik nadinya para kompetisi pesaing-pesaing kita, ternyata bisa membuka ruang, membuka kepercayaan kepada publik bahwa Prabowo Gibran ini bisa diterima kepada masyarakat. Di era ini kita udah kehilangan tokoh muda, ya. Makanya dari situ saya berkeinginan tokoh-tokoh muda ini bermunculan. Ternyata Mas Gibran bisa kita targetkan menjadi tokoh muda, menjadi contoh kepada Kaum milenial, generasi Z ke depan. Ya. Ini yang perlu kita cermati. Makanya saya ingin dengan Prabowo Gibran menang ini, minimal anak-anak muda itu udah mulai didominasi untuk di kabinet-kabinet, ya. Itu yang sangat penting. Seperti salah satunya itu Mas Sandi, Mas Erick Thohir, habis itu Bang Bahlil, Mas Anwar Anas. Ya, Mas Anwar Anas ini kan dari partai yang lain, tetapi saya ingin Pak Prabowo, Mas Gibran juga bisa menimbangkan bahwa hanya dengan partai, tetapi ini adalah kepentingan nasional untuk membawa Indonesia ke Indonesia maju, ke Indonesia emas. Itu Mas Hendra. Oke, Pak Dodi. Jadi sekarang ini juga ada semacam stigma di masyarakat ya, terutama para lawan-lawannya Pak Prabowo, yang seolah-olah di sini stigma Orde Baru atau Neo Orde Baru itu dimunculkan lagi, Pak Dodi. Di sini kira-kira menurut Pak Dodi seperti apa? Artinya bagaimana mengantisipasi atau menetralisir daripada apa yang dimana Pak Jokowi mengharapkan konteks Orba ini sudah selesai dengan adanya pendampingan antara Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Kira-kira bagaimana pendapatnya Pak Dodi untuk mengenai stigma yang sekarang terbangun saat ini ramai sekali di media, Pak? Mas Hendra mungkin kingmaker ya, politik canggih itu adalah Pak Jokowi, ya. Betul. Pak Jokowi itu adalah orang sosial, tapi dia mempunyai strategi militer. Ya, kita membayangkan bagaimana Pak Karno dulu seorang sosial, tapi dia mempunyai jiwa militer. Betul, Pak. Ya, kalau Pak Harto dia orang militer, tetapi mempunyai jiwa society, sivil. Ini Pak Jokowi itu saya rasa dia menimbah daripada pendahulunya presiden dulu. Dia kombinasi, dia lawan strateginya cukup baik. Iya, ya. Tapi saya yakin di balik Pak Jokowi kepiawen ini pasti ada di belakangnya ini ada tim-tim yang lebih bagus. Ya, salah satu. Ya, saya itu di samping Opung Pak Luhut, saya yakin di belakang ini ada Pak Ginanjar, Mas Hendra. Ginanjar Kartasasmita ini menjadi gurunya Pak Jokowi. Saya lihat strategi-strategi ya selama saya mengikuti dari Orba sampai sekarang, saya yakin Pak Jokowi di belakangnya ada beliau. Makanya dia piawi membawa arah politik domestik maupun arah politik luar negeri. Ya, saya rasa itu Mas Hendra. Ya. Tapi kalau menyangkut Pak Prabowo itu orangnya legowo. Ya, totalitas dia. Ya, totalitas. Ya, memang nasib beliau itu belum bisa menjadi presiden. Sekarang kan ke-8 yang panggilannya Pak Prabowo itu 08. Ya, berarti garis tangannya Pak Prabowo yaitu presiden ke-8, Mas Hendra. Saya tahu persis Pak Prabowo, ya saya pernah masih muda itu, saya masih kerja di Jakarta itu 2 kali, 3 kali lah ketemu ya dengan Pak Prabowo. Ya dulu ada senior saya yang mengajarin politik itu Bang Ciu, tapi saya sekarang nggak tahu nih Bang Ciu kemana, ya saya nggak pernah ketemu. Ya sering saya diajak ketemu Pak Prabowo dulu. Ya jadi
Pak Prabowo itu sebenarnya orang yang loyalitas ya mengabdi kepada bangsa negara. Kenapa Mas Hendra? Karena waktu dia masuk Akademi Militer, Pak Prabowo itu tidak bisa bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Inggris. Yaitulah teman sahabat sejatinya itu Pak Safri. Ada salah satu lagi itu yang diajak komunikasi lewat bahasa Indonesia. Jadi jangan salah, kadang-kadang Pak Prabowo itu bicaranya tak 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 tak, memang dia masuk wilayah Indonesia, dia banyak dibesarkan di luar negeri, masuk ke Indonesia, jadi karakternya memang begitu. Tetapi secara hati dan nurani Pak Prabowo itu cukup baik, ya cukup baik. Cuma dia kepleset dengan politik masa lalu, ya padahal perbuatan itu bukan Pak Prabowo, ya banyak saksi-saksi kalau kita bedah, tapi itu kita tutup aja, ya korban aja. Jadi korban, mungkin yang paham itu ada Pak Amin Rais tuh paham tuh, ada Bang Yusril, dia sangat tahu lah. Ya apalagi ada ini adiknya Ibu Habibie, dia tahu tuh tentang Pak Prabowo. Banyak saksi-saksi kok yang masih hidup, apalagi ada Bu Ismoyo masih hidup. Ya, jadi bagaimana itu, makanya kapan hari saya ingin membuat film tentang Prabowo. Sudah saya kirim di meja Bapak, sampai sekarang mungkin belum dibaca atau karena kesibukannya tidak apa. Saya ingin sebenarnya membuat true history tentang 08, apa yang sebenarnya, karena saksi-saksinya ini masih hidup, masih hidup, keluarga jenana masih hidup, di samping-sampingnya masih hidup. Ya mudah-mudahan dengan Pak Prabowo ini memimpin dengan Mas Gibran bisa memberikan akselerasi baru kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ya tentunya selama reformasi ini ya harus berbenah-benah juga. Saya inginnya yang baik ya kita ambil, yang jelek kita tinggalkan. Ya, penting saya ingin di era Prabowo Gibran ini banyak bermunculan menteri muda urusan ini, menteri muda urusan ini, supaya situasi nanti pas transformasi kabinet, tokoh-tokoh muda menjadi menterinya cukup banyak. Ya, jangan saya punya kapabilitas, jangan sampai yang sekarang kan main comot, akhirnya bermasalah tentang hukum. Mungkin itu Mas Hendra. Terima kasih Pak Dodi atas kesibukannya, tapi masih sempat untuk berbincang-bincang berkaitan dengan kondisi politik maupun ekonomi yang ada di negara kita saat ini. Saya tahu beliau ini sahabat cukup lama, jadi saya tahu sepak terjang beliau baik sebagai bisnismen maupun sebagai aktivitas di politik maupun di ekonomi. Terima kasih Mas Indra waktunya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam.